Roji, satu rasa, satu hati, satukan pikiran. Tentunya masih di podcast Ngopi Kecamatan Kanigaran. Dan pada hari ini, ini sebuah sebuah penghargaan. Studi Salam Channel, kehadiran Ketua Askot PSSI Kota Probolinggo. Dan siapa beliau, nanti kita akan mencoba ngobrol santai atau ngobrol pintar bersama beliau. Dan kemana tetap di Studio Salam Channel podcast Ngopi Ngobrol Pintar. Buat konco ngopi di rumah, jangan lupa saksikan podcast Ngopi Ngobrol Pintar di Salam Channel Kecamatan Kanigaran. Jangan lupa like, comment, subscribe Salam Channel. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Pak, ini apa ya? Wah, itu kayaknya apa ya? Kita bukan apa ya? Ya, setelahnya tidak bisa berkata apa-apa sudah. Pak jenengan beliau apa ya? Bisa hadir di sini sampai ngomongnya Pak belepotan Bapak. Ya, saya Bapak selamat datang di Ala Studio. Saya nggak ngomong studio Bapak. Jadi Ala Studio karena memang inilah studio yang kami miliki dengan luas, dengan keterbatasan. Jadi sedikit kami sampaikan. Jadi di Kecamatan Kanigaran kita punya inovasi yang namanya podcast Ngopi Ngobrol Pintar. Dan ini adalah sebuah penyampaian data dan informasi. Data apa kan? Nah, di Ngopi sendiri ada namanya Ngopi Pepi. Itu ada promosi, edukasi, publikasi, dan informasi. Dan itu semuanya lokus kita adalah di UMKM. Jadi para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Kanigaran akan kita bantu promosinya. Jadi semuanya memang alhamdulillah kita sudah beberapa kali di Kecamatan Kanigaran sudah kita himbau, kita sudah hadirkan para pelaku UMKM. Gitu Pak Eko. Ceritanya gitu Pak Eko. Ya. Jadi ya yang umur mungkin buat warganet masih ada yang belum tahu, nanti kita akan ngobrol sedikit banyak dengan saya Pak Eko. Saya nanti biar sekalian ya biar yang ngobrol. Nggih Pak Eko, sedikit Pak Eko bisa diperkenalkan dulu Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya yang diberikan dari Kecamatan Pintar yang diberikan kepada saya. Perkenalkan ya, saya namanya Eko Prawanto. Ya, selaku sebagai Ketua Askot PSSI Kota Probolinggo. Dan alhamdulillah terima kasih juga saya ucapkan dari teman-teman yang mengikuti channel ini. Dan disampaikan bahwa channel ini kadarnya menurut saya sudah luar biasa ini. Alhamdulillah. Masyarakat promosi, publikasi, edukasi dan informasi yang luar biasa. Pak Eko, sedikit ada saran buat kami atau mungkin buat tanggapan dari podcast Ngopi sendiri apa sih Pak? Ya, kedepannya lebih maju lagi lah. Mungkin dengan sarana mungkin lebih dilengkapkan lagi. Dan juga bukan hanya nanti bisa mempromosikan UMKM, tapi yang lain-lain juga. Siap. Itu karena memang sebuah amanah. Jadi amanah bukan dari Pak Camat atau siapa, karena memang kami adalah pelayan masyarakat. Ya kan di situ Pak Eko. Intinya gitu. Oke, yang pasti Pak Eko ini sebuah kabar karena bukan hari ini kita kedatangan kehadiran Pak Eko Ketua Askot PSSI, dan juga pada hari ini juga kita mendapatkan sebuah kabar yang menggembirakan. Karena apa? Hari ini juga kita mendapatkan surat dari Bapeda. Jadi kita masuk 6 besar untuk inovasi. Itu merupakan kerja tim. Kerja tim Kecamatan Kanigaran. Ini Pak Eko sedikit mengulas bahwasanya kan gini, Askot PSSI. Ini kan kita pernah Pak Eko. Jadi kita flashback, kita pernah di dunia olahraga, kita juga pernah menghadirkan, yaitu Ketua KONI kita sudah pernah menghadirkan. Terus di dunia olahraga itu kalau nggak salah ini ada pembalap kiri. Kalau ada Rahasia 96 Rahasia 96 kita pernah menghadirkan. Harapannya apa sih? Jadi Ngopi ini bukan hanya promosi UKM, semuanya data dan informasi. Mereka yang belum tahu, insya Allah kan mereka akan tahu. Jadi dengan adanya di channel kami di podcast Ngopi di Salam Channel. Jadi Pak Eko, berbicara masalah Ketua Askot PSSI Kota Probolinggo, sebenarnya orang kalau Askot dengan Pengcan itu beda apa nih? Beda.
Beda ya. Jadi yang pasti warganet Pak Eko Purwanto SHP adalah beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Askot PSSI Kota Probolinggo. Itu masa baktinya berapa, Pak? Alhamdulillah ya, kemarin bulan kemarin April kita diberikan amanah, saya diberikan amanah untuk memimpin Ketua Askot PSSI Kota Probolinggo masa periode tahun 2022 sampai tahun 2026, 4 tahun. Oh, 4 tahun ya? Oh, jadi periode 2022 sampai 2026. Mas panjang Bapak yang 4 tahun itu mungkin insya Allah harapan harapan apa ya, harapan warga Kota Probolinggo yang tercinta sepak bola bahwa ada di pundaknya Pak Eko. Harapannya loh Pak. Iya. Tapi nanti itu kan semuanya akan berproses Pak Eko. Kita ngobrol santai aja Pak. Di depan judulnya kan ngopi, ngobrol pintar, ini bisa sambil ngopi kan gitu Pak. Oke, Pak Eko, berbicara masalah Askot, programnya apa Pak? Apa Askot itu Pak? Ya mungkin bisa kepada karena yang pasti youtuber yang ada di sana kita punya punya netizen, punya warganet namanya Konco Ngopi. Karena memang setiap tayangan kita akan ditunggu sama konco-konco ngopi yang lain Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, terima kasih. Intinya gini, terkait masalah program Askot, yaitu kita masih mengimplementasi atau menjalankan juga program dari Asprof ya, yang mana ada beberapa terkait masalah program Askot di Kota Probolinggo, yaitu di kompetisinya nanti itu tahun ini kita akan memutar yaitu U17. U17 kita akan memutar untuk persiapan Suratin ya, kita akan mengikuti les Suratin, dan insya Allah juga kita akan masih koordinasi ini ya, terkait masalah untuk kita akan memutar juga untuk senior yang senior ya. Yang senior ya, yang terakhir kita akan memutar juga mengikuti liga-liganya. Namun di liga-liganya ini masih ada beberapa proses yang perlu kami laksanakan terkait masalah akte dan lain sebagainya. Intinya itu yang menjadi agenda ke depan, dan di sini juga saya perlu menyampaikan terkait masalah ada program-program yang mana ada penertiban terkait masalah administratifnya. Ya, nanti kita akan melakukan pendataan ulang klub-klub. Pendataan ulang klub-klub. SSB itu Bapak ya? Iya, SSB yang di Kota Probolinggo kita akan pendataan ulang ya, pendataan ulang. Nanti kita juga melengkapi ada persyaratan di strukturalnya. Dan juga kita nanti memberikan kayak SK atau SE bahwa klub itu sudah resmi masuk dalam buat pegangannya. Iya. Berarti secara legitimasi. Nanti itu implementasinya. Oh gitu ya. Ini salah satu program Iya. Apa ya? 100 hari kalau di kata 100 program 100 hari, tapi nggak, ini programnya Pak Eko. Iya. Jadi karena ada beberapa klub yang tidak masuk dalam daftar Askot, kita memberikan peluang dalam mensosialisasikan bahwa kita sekarang untuk penertiban aktivitasnya. Monggo yang mau mendapatkan yang hasil dari rapat kita sudah kita sampaikan dan sudah kita sosialisasikan. berarti kalau monggo ini nanti kalau mereka yang mempunyai klub atau SSB nanti daftarnya di mana Pak Eko? Daftarnya langsung ke sekretariatan di stadion. Oh, di situ. Gitu. Wah, buat yang mungkin juga yang juga di rumah atau mungkin di lingkungannya masih belum tahu sekretariat dari Askot PSSI Kota. Ya sebenarnya cukup mudah sih, jadi cuman ya kalau kita main di stadion pasti misalnya tempatnya sekretariat dari Askot PSSI Kota. Jadi nanti yang belum terdaftar silahkan didaftarkan dulu, karena nanti akan dibuktikan dengan surat semacam pengesahan kan seperti itu ya. Jadi seperti itu harapannya kan ini akan harapannya kan ini ada sebuah database kan gitu Pak. Iya, harapan database mereka. Oh iya,
Jadi kalau kedepannya mungkin apa ya, mungkin ini yang akan bisa dibina kan gitu kan, akan bisa bersinergi kan gitu Pak. Ya, termasuk ada beberapa program dari Asprof ya terkait masalah nanti ada pendidikan untuk lisensi dari pelatih. Iya, itu juga ada nanti bahwa itu akan kami laksanakan. Tergantung nanti hasil kongres dari Asprof insya Allah tanggal 20 akan kongres dari 20 bulan Juni. Ya. Kita akan menjalankan program-program yang ada di Asprof untuk dilaksanakan di Asprof. Ini sedikit mungkin bisa dikasih sedikit bocoran Pak Eko. Jadi terkait untuk yang tadi disampaikan jenengan adalah turnamen U17 yang harapannya untuk Piala Suratin. Kalau U17 nanti tahun berapa Pak? Kira-kira? Tahun ini. Tahun ini. Ya. Wah, ini warganet lah. Mulai sekarang bisa nih apa ya, mencoba untuk yang tadinya sempat vakum kan gitu Pak Eko ya. Jadi tapi U17 kategori umur U17 berarti di 17 ke bawah Pak Eko Bisa. Karena yang pasti ini sekedar ini Pak Eko ya. Kalau kami mencermati ternyata kalau di Indonesia itu ya lebih bagus malah yang di usia dini kalau nggak salah Pak Eko ya. Iya. Usia apa ya, usia apa ya, saya bilang apa ya, usia umur yang masih muda Iya. sebetulnya Pak Eko ya. Makanya peran ke depan Asprof Kota Probolinggo kita akan fokus dalam pembinaan ya, kita mencari bibit-bibit, makanya kita ada kompetisi Iya. kompetisi dari umur sekian termasuk untuk tahun ini ada untuk turnamen ada usia U17 dan tadi Suratin. Kalau kita berbicara panjang ke depan, insya Allah kita akan memutar tahun 2023 insya Allah ya. Iya, insya Allah. Amin. Semoga Kita akan memutar mulai dari usia 8 8 tahun. 10 tahun. Berarti usia SD ya? Masih SD sekolah. Masih SD. Iya, Itu dua lah. nah, insya Allah ke depannya deh. Oh, wah. Karena yang pasti kalau pemain berbakat dari Kota Probolinggo banyak kan Pak Eko ya? Sebenarnya banyak. Banyak ya? Banyak ada yang ikut di kota-kota lain. Kan? Emang ada yang ikut di kota lain? Ada. Jadi ini kan tema. Iya. Ini kan tema. Kita punya potensi. Nah. Kita ada punya wadah. Iya. Wah, ini karena yang pasti kan gini Pak Eko, sepak bola tuh yang apa ya, olahraga yang merakyat kan gitu Pak Eko. Merakyat. Nah, jadi insya Allah kalau semua anak-anak laki-laki kan bisa kan gitu. Bisa. Nah, nanti kita juga akan menyinggung karena kan selama ini apa ya, sepak bola kan hanya mayoritas kan pria ya. Harapannya nanti kan juga ya mungkin di programnya Ascot mungkin juga mengakomodir untuk sepak bola wanita, mungkin nggak untuk kemungkinan Pak Eko ya. Iya. Di sini juga ada bidang ya. Di Ascot sendiri juga ada bidang yaitu bukan hanya sepak bola laki. Iya. Ada untuk sepak bola perempuan ada juga. Oh, alah. Kalau saya nggak tahu Pak Eko. Makanya di SSB ini kita Ya, kami nah. sampaikan Ah. ya, bukan hanya untuk anak-anak laki-laki aja. Ya. Kita juga menyampaikan, ayo yang perempuan juga ada, juga ada. Iya. Gitu ya. Karena kalau di Ascot sendiri ada bidangnya apa aja sih Pak Eko? Ini ya apa namanya? Jadi mungkin bisa sedikit dibocorkan kalau Ya di sana ada komite wasit, Oh, ada komite wasit. pertandingan, Oh, gitu ya. fair play dan lain sebagainya. Lengkap ada expo juga. Ascot. Oh, oke. Jadi memang sebetulnya ini Pak Eko ya, harapan ke depan kita akan muncul Egy Maulana Fikri yang dari Kepungan Probolinggo. Kan gitu Pak Eko ya. Harusnya. Karena kita juga sebetulnya dari putra daerah nggak ini sih, nggak kalah sebetulnya. Ya. Apa ya, masih belum lah, kalau masih belum muncul kan, karena kan muncul bibit-bibit yang talenta muda yang ada di Kota Probolinggo. Dan buat warganet atau mungkin dari konco ngopi, wah yang punya atau mungkin bapak ibu yang punya putra putrinya, saya bilang putra putrinya kan tadi karena Pak Eko sudah membuka bukan hanya sepak bola pria tapi sepak bola wanita. Nah harapannya kan akan muncul bibit talenta muda yang ada di Kota Probolinggo. Oke, Pak Eko program kedepannya Ascot U17 Suratin dan tahun untuk yang level senior ke depan yang paling ini apa Pak Eko? Iya, perlu saya sampaikan bagi seluruh warga Kota Probolinggo, di luar dari program Ascot, kita juga ada program berkegiatan, yang mana satu yaitu kompetisi liga antar kecamatan. Nah ini yang dicari oleh warganet, wah jadi ini yang ditunggu-tunggu warganet ini kayaknya. Jadi
turnamen sepak bola antar kecamatan Wali Kota Cup tahun 2022. Oh, gitu Pak Eko ya? Iya. Oh, iya. Dalam rangka menyambut hari jadi Kota Dalam rangka Probolinggo menyambut hari jadi Kota Probolinggo. yang ke-63. Itu dimulai tanggal berapa Pak Eko? Ya insya Allah kita mulai untuk yang Liga Kecamatan Iya. mulai tanggal 15 Juli. 15 Juli besok ini Pak Eko nggih. 15 Juli ya, kurang 10 hari lagi ya. Sampai tanggal 30 Juli. Sampai sekarang pesertanya banyak Pak Eko? Sudah berapa? Awalnya kita punya inisiatif ya, Mhm. inisiatif untuk mengadakan liga per kelurahan. Per kelurahan. Namun hasil rapat itu oke lah kita per kecamatan. Namun kita memberikan kelonggaran kecamatan untuk mendaftarkan lebih dari satu. Berarti satu kecamatan boleh lebih dari satu. Alhamdulillah sudah kita putuskan kemarin ya, itu ada 10 peserta. 10 peserta. Untuk Kanigara sendiri ada 3 peserta. Oh, Kanigara. Oh, 3 peserta. Kecamatan Mayangan ada 3 peserta. nggih. Kademangan ada 2 peserta. Hmm. Kedupok 1 peserta dan Monaksir 1 peserta. Yo, alhamdulillah berarti 5 kecamatannya ada semua ya. Ada semuanya. Itu memang nggak dibatasi per kecamatan 3. Apa mungkin ada maksimal enggak? Tidak ada batasan. Ada batasan. Dengan kemarin itu kita mengestimasi waktu ya. Oh, iya. Waktu semakin banyak juga nanti semakin panjang waktunya. Makanya kita kemarin putuskan hari pendaftaran terakhir itu, yaitu putusannya ada 10 peserta yang kita ikutkan. Itu nanti sistemnya pakai sistem apa Pak Eko? Setengah kompetisi. Setengah kompetisi. Jadi semuanya nanti akan ini ya. Iya, 2 kali 40 menit. Iya. Tidak sampai 45 menit. Dua kali 40 menit ya. Dari itu 2 kali 45. Tapi yang pasti Pak Eko, ini kan harapannya kan di turnamen sepak bola antar kecamatan ini berarti semuanya jadi warga. Sekarang gini, jadi memang ketika berbicara masalah antar kecamatan, ini khususnya kan warga kan ya. Jadi Iya. semua orang pokoknya yang memiliki KTP kecamatan. Kalau yang misalkan di luar KTP itu nggak boleh Pak Eko ya. Tidak dibolehkan. Ini khusus untuk pakai Kota Probolinggo. Warga Kota Probolinggo. Iya. Berarti nggak boleh ngebon Pak. Oh, tidak boleh, jangan. Ini yang harus diantisipasi. Wah, jadi tidak boleh ngebon. Wah, tapi kalaupun ngebon ya harus memang warga kecamatannya sendiri ya. Atau misalkan Pak Eko dari kecamatan Kanigara ya, contohnya ada yang bermain di Arema terus dibawa pulang, tapi masih warga kecamatan Kanigara nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, Makanya dalam hal ini kan sebagai koordinator ini kan camat-camat ya. Iya. Kecamatan. Dan alhamdulillah luar biasa hubungan dari kecamatan Iya. luar biasa. Nah, yang mana nanti itu kedepannya kita itu selain ini seperti sarana hiburan masyarakat ya. Kangen Pak Eko. Iya. Kangen sepak bola Pak Eko. Dan juga di sini kita melihat nanti itu juga sebagai tolak ukur ya, tolak ukur bagaimana sih persepak Probolinggo. Perkembangannya bagaimana sih? Dari sini kita juga bisa nanti itu melihat ternyata ini ada potensi-potensi yang di luar dari SSB. Oh gitu ya. Nah, itu biasanya juga itu. Ini dibatasi umur nggak? Tidak ada batasan umur. Berarti kalau yang umur 50 boleh ya? Monggo. Masih kuat fisiknya. Monggo. Oh, karena yang pasti kan di Kota Probolinggo kan masih ada mantan-mantan pemain. Oh iya. Dulu kan yang ini kalau masih kuat kan kalau di udah kan gitu. Berarti ini wargamen dan buat kerja ngopi jadi turnamen salah satu program dari Askot. Nah, jadi tanggal 15 Juli sampai tanggal 30 yaitu mengadakan turnamen sepak bola antar kecamatan Wali Kota Cup 2022 yang sekarang diikuti oleh sampai saat ini diikuti oleh 10 peserta dari 5 kecamatan kan gitu nih Pak Eko. Itu nanti bertandingnya setiap hari Pak Eko, jam berapa Pak Eko? Pertandingan tiap hari ya dalam nanti penyisian dan juga nanti itu per harinya, satu harinya itu dua pertandingan. Oh, satu hari 2 pertandingan. Jam berapa Pak Eko? Insya Allah setengah 2. Setengah 2. Nanti yang Itu pertandingan pertama ya? Pertama, yang kedua setelah selesainya itu. Oh gitu. Jadi mungkin buat warga yang ingin menyaksikan bahwa perkembangan sepak bola yang ada di Kota Probolinggo nanti bisa hadir gratis Pak Eko. Ini perlu saya sampaikan bahwa ini tadi di awal saya sampaikan bahwa ini hiburan masyarakat. Iya. Akan tetapi bahwa tidak ada tiket. Wow. Jadinya gratis. Oh. Yang gratis. Ini yang dicari Pak Eko.
Jadi yang pasti kita tidak menutup apa ya, tidak menutup diri sebenarnya Pak Eko ya. Jadi ketika masyarakat haus hiburan kan gitu ya. Jadi tapi yang harus yang dijelaskan buat mereka yang haus hiburan tetap harus jaga kapasitasnya. Jadi mentang-mentang sebenarnya yang pasti saya tidak menghakiminya karena yang dikhawatirkan kan gratis itu kamu meludak. Wah kan yang dikhawatirkan ya tidak ya jangan sampai terjadi apa-apa. Ya, itu sudah kami antisipasi ya. Jadinya turnamen ini direkturnya itu ada di Diskopa ya. Tadi ada koordinasi. Dan alhamdulillah tadi pagi kita sudah rapat koordinasi yang mana melibatkan dari salah satunya ada dari Dishub, dari Pom PP, dari Dinkes, Superinfo, BPBD, camat-camat sekota tadi juga di sini ada Kodim, Polresta. Jadi untuk membantu kita nanti untuk sisi keamanan dan lain sebagainya. Dan juga ada dari komunitas sepak bola yang juga membantu kita dalam segala hal. Gitu. Oke, kembali lagi Pak Eko. Yang jam pertama jam 13.30 setengah 2. Nanti jam kedua jam berapa Pak Eko? Berarti jam 4. Berapa ya? Kalau yang jam pertama kan jam setengah 2. Setengah 2. Terus itu yang jam kedua setengah 4 setengah 4 ya. Oh, nah ini jadi satu hari langsung disuguhi hiburan pertandingan sepak bola gratis catat. Sesuai dengan ini Pak Eko, sesuai dengan jadwal kami. Jadwal kami podcast ngopi itu gratis, nggak ribet. Yang mau datang ke sini aja silakan, Mas bayar. Oh, udah ada namanya bayar gratis. Dan lagi perlu saya sampaikan. Oh, siap. Selain dari nanti ada turnamen kecamatan, Sekolah Probolinggo juga mengadakan turnamen festival ya, festival di usia U12. U12 nasional. Nasional. Dan alhamdulillah antusias yang luar biasa. Kemarin kita itu launching 3 hari atau 2 hari itu sudah ada lebih dari 40 peserta yang mendaftarkan. Namun kita batasi Pak di sini. Kita batasi ada sesuai dengan hasil rapat. Ya, rapat kita hanya membutuhkan 32 klub. Gitu. Itu luar biasa loh, antusias luar biasa. Iya Pak, karena kalau mau jujur ya, bukan Indonesia aja sih. Mungkin sebelumnya kan sudah kangen seperti itu Pak ya. Jadi sepak bola itu sebetulnya hiburan, hiburan yang walaupun yang untuk kesehatan. Karena yang pasti ya kepingin Kota Probolinggo juga sudah merindukan sebuah kegiatan event yang besar. Kalau ini kelas skala nasional besar nih Pak Eko? Iya, skala nasional memang cukup besar ya. Di sini ada peserta juga dari Bali, dari Malang, dari Kediri, dan dari kota-kota lain. Itu bulan berapa Pak Eko? Insya Allah kita putar di bulan Agustus ya, tanggal 11 2022 ini? 2022 ini. Ya Allah, ini baru tahu ternyata. Agustus tahun 2002, catat ya Pak Benet ya. Jadi turnamen U12 ya, turnamen U12 tingkat nasional, SSB Pak Eko ya. Wah ini, karena pasti kan gini Pak Eko, ketika hiburan ini, dunia olahraga ini sudah aktif akan menggiatkan roda perekonomian. Itu pastinya. Nah, kan gitu nih. Setuju kan Pak Eko ya? Sangat setuju. Karena ya kalau mau jujur orang yang di luar kota pasti tahu ini Probolinggo. Ya. Hotelnya juga pasti akan naik. UMKM-nya, oleh-olehnya, jual oleh-oleh toko Kanigarang kan gitu kan Pak Eko. Apalagi warganet, beliau Pak Eko ini selaku pemerhati UMKM di luar dari Ascot. Kami luar dari Ascot saya nggak ngomong banyak orang di belakang karena tadi di awal jangan nyinggung masalah itu. Oh siap. Cuma kalau UMKM ya saya memang Pak Eko pemerhati dari UMKM. Semuanya kan memang demi kemaslahatan umat. Masyarakat. Ya. Apalagi ini yang kabar yang menggembirakan selain turnamen U12, ini yang tingkat nasional. Hari jadi nanti jabat hari jadi ada wali kota Cup 2022. Sama tajuknya nanti sama, U12 juga nanti. Dalam rangka jadi semuanya. Dalam rangka hari jadi. Biar wali kota Cup. Ini bukan seminggu lagi Probolinggo ini bisa-bisa sebulan ini Pak Eko.
Ya, Kalau U12 ya. U12 kita putar nanti itu kita kasih waktunya 3 hari Pak. Oh, 3 hari. Dari Mulai mengingat pagi berarti ya. mulai pagi ada beberapa nanti yang main ya. Hmm. Ingat ada peserta SP yang dari luar kota. Antisipasi itu makanya kita putar nanti itu tanggal 11, tanggal 13 dan tanggal 14. Harinya Kamis, Sabtu dan Minggu. Karena kita lakukan Jumat, nanti Jumat kita melakukan ibadah, kita Jumat itu. Lalu ya. Di Kamis sampai Sabtu Minggu. Wah. Ini karena yang pasti harapannya dari penonton atau warga Kota Probolinggo jam-jam ini kok jam-jam di luar sekolah, terus Iya. di luar jam dinas. Saya kan beliau ingin menyaksikan putra putrinya pada waktu hari di luar hari jam kerja kan itu kayak itu ya. Iya. Mereka kan di sana. Jadi termasuk mungkin kalau dari luar kota kalau hari Sabtu Minggu mereka akan berbondong-bondong ke sini kan gitu kayak. Iya. Ya. Dan itu akan meningkatkan roda perekonomian Pastinya. Oke, Pak Eko, ada sedikit yang ini Pak. Nah, berbicara masalah sepak bola. Hostnya yang iyo. Ya, jadi berbicara masalah sepak bola, Kota Probolinggo tidak terlepas dari kebesaran nama Persipro. Iya. Wah, Persipro kalau nggak salah sekarang di Persipro apa dong? Persipro 54. Persipro 54. Wah, ini kan padahal Pak Eko baru bulan April menjabat sudah tahu Persipro 1954. Baru bulan April loh. Wah. Oke. Perkembangan Persipro Pak Eko kita ini ya, bukan apa ya? Kita bukan istilahnya bukan menghakimi. Jadi sebetulnya kita rindu akan Persipro. Bukan hanya saya, karena yang izin rumahnya. Iya. Kita kan punya supporter fanatik di rumahnya. Dan kalau salah beberapa tahun yang dulu kita juga sempat di Liga 2 itu ada prestasi yang Sempat sampai divisi utama. oh divisi utama ya koreksi kalau saya Pak Eko saya supporternya saudara Eko saya kemana-mana dulu mulai dari ke Banyuwangi Kediri semuanya wah itu termasuk saya di rumahnya iya pernah di divisi utama bener Eko ya dan waktu itu yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Probolinggo jadi orang tahunya dari mana Probolinggo di rumahnya wah gitu. Oke, Eko sekarang perkembangannya Persipro di mana Eko? Oke, perlu saya sampaikan perkembangan dari Persipro 54 itu dalam waktu dekat kita mengikuti yaitu Liga 3 ya Pak. Liga 3-nya dulu, namun sebelum kita mengikuti Liga 3 ada beberapa. Tadi sudah saya sampaikan tahapannya. Di sini dengan masa transisi kemarin ya dari Ascot yang lama, yang masa yang kali ini ada perubahan di sini. Itu ada perubahan yaitu terkait masalah akte. Akte pendirian itu kita akan ubah. Soalnya itu salah satu persyaratan untuk mengikuti Liga 3-nya. Nah, alhamdulillah sudah proses dalam waktu dekat sudah selesai. Jadi kita siap untuk mengikuti. Wah, siap mengarungi kompetisi. Wah, karena pasti kan gini Pak. Jadi ketika ada perubahan itu kan memang itu adalah sebuah pengesahan kan ya. Iya. Ibaratnya kalau di pemerintah apa ya, itu warga KTP-nya misalkan nama saya Ferry terus dapatnya diganti Ferry 1987 kan itu harus KTP-nya diganti. Akhirnya juga diganti kayak gitu kan maksudnya ya. Jadi buat yang Jinggo Mania nanti jangan lupa insya Allah Liga 3 wah insya Allah Liga 3 ini Persipro akan mencoba mengarungi kompetisi wah nanti kalau di Liga 3 di ini ya masih di apa ya di wilayah-wilayah Jawa Timur dulu Pak Eko ya iya untuk Liga 3-nya nanti karena perlu saya sampaikan bahwa untuk Liga 3 ini kan masih kita bisa untuk memakai anggaran ya dan ini dari Polri dengan harapan besar kalau kita bicara panjang bicara panjangnya cita-cita kita ya sekiranya bisa lolos sampai ke Liga 2 aja dulu ya Liga 1 terlalu jauh tapi kan ya butuh benar-benar kematangan di sini dalam segi apapun karena kalau sudah masuk Liga 2 kita tidak diperbolehkan untuk memakai anggaran yang ada di hibah dari Polri gitu ya. Sebenarnya yang penting pertama tuh komitmen dulu kan Eko. Ya. Saya mau tanya sama Pak Eko, targetnya memang Liga 2 Pak Eko? Target ke depan harus Bismillahirrahmanirrahim. bisa. Wah, ini roastingnya masuk akal. Jadi buat di Mania, insya Allah dengan kepemimpinan Ketua Ascot Pak Eko Purwanto, insya Allah dengan kebersamaan semuanya dengan dukungan pemerintah, dukungan masyarakat Kota Probolinggo, doakan Persipro
yang dulunya berjaya, calonnya ada mempunyai target untuk di Liga 2. Jadi kita apa ya kita mengarungi dulu Liga 3-nya pelan-pelan, sama nanti di Liga 2, siapa tahu nanti di Liga 1. Susahnya kalau Liga 2 nggak boleh main hibah Pak Eko ya? Tidak boleh. Apalagi Liga 1 ya harus sponsor ya. Asli, murni dari sponsorship. Murni dari sponsorship ya. Tapi kita mampu kan Pak Eko sebetulnya. Insya Allah. Oh. Ini katanya ada slogan dari PSSI. Nah, apa itu? Oke, apa itu Pak Eko? Foto gendeng. Jadi kan penggila bola ini orang-orang gila. Iya. Ya kan kalau kita sudah cinta ke salah satu olahraga, Hmm. dikatakan cinta ya gila, gendeng. Bahasa Jawanya gendeng. Jadi ayo deh film Iya. foto gendeng ini. Iya. Kan gitu. Kalau ini ya, apa ya urusan bui bukan kita. Yang penting kena dijak gendeng ya. Ya. Oke, sedikit mengulas profil dari Pak Eko ya. Pak Eko memang dari kecil sudah cinta sepak bola. Mulai kecil saya suka sepak bola. Hmm. Nah, bukan hanya di sepak bola, itu olahraga lain juga. Iya. Terutama saya paling yang saya cintai di sepak bola. Saya juga salah satu supporter Persela, Persipro. oh Persipro. Ya. Tahun berapa itu Pak? Pernah ketemu saya Bapak. Saya pernah ada kejadian. Gimana, Pak? Kejadian. Ya Persipro sini waktu Dewi Utama. Ah. Ya. Mas saya masuk. Hmm. Saya masuk, ini cerita ya. Hmm. Saya masuk, ternyata ada teman saya yang nggak bisa masuk, nggak punya tiket. Iya. Ya. Saya keluar menjemput, Ah. teman saya masuk, saya nggak bisa masuk. Itu salah satu cerita saya. Kalau yang punya unik ya. Jadi menolong bahkan nggak bisa masuk. Ya, itulah cerita tahu ya, cerita lucu dari Pak Eko selaku supporter bola ini ya, pengalaman supporter. Kalau saya dulu malah sempat di ini Pak Eko, mulai dari mulai di divisi 2 sampai divisi 1, terus divisi utama saya pernah gitu. Oh iya. Dari semuanya sampai orang-orang di Jawa Timur. Jadi memang cocok kalau sama saya warganet. Jadi saya walaupun tanpa skrip sudah ngomong sepak bola, cocok sudah. Dia Pak Eko, terkait aspek mungkin ada harapan ini yang disampaikan. Boleh lah kita harapan itu boleh kepada pemerintah. Harapan itu diobrol kepada warga. Jadi bisa disampaikan Pak Eko. Ya harapan ke depan Ascot Persita Probolinggo lebih maju lagi, bukan dalam artian Ascot yang dulu kurang maju ya. Ya. Tetap kita menjalankan semua program yang dari dulu kita meneruskan dengan harapan ke depan lebih bersinergi lagi. Ya, gitu. Ya target-target harus disampaikan demi kemajuan sepak bola khususnya Kota Probolinggo. Wah, ini yang ditunggu-tunggu warganet dan para pecinta sepak bola tentunya. Karena yang pasti sekali lagi saya informasikan buat warganet ya. Jadi salah satu agenda dari sepak bola Kota Probolinggo yang dibawa penggunaan Ascot. Jadi yang pertama ada turnamen sepak bola antar kecamatan. Jangan lupa tanggal 15 Juli sampai tanggal 30 Juli. Wah, terus nantinya ada turnamen U17. Nanti di tahun ini juga, dan pada bulan Agustus nanti tahun 2022 malah event yang lebih besar lagi di Agustus Ascot, yaitu turnamen U12 nasional. Wah, yang sudah tercatat ini ada dari tim Bali, SSB Bali, terus ada dari Kediri. Nah, ini yang jangan sampai dilewatkan buat cinta sepak bola khususnya yang ada di Kota Probolinggo. Sebetulnya harapannya adalah akan muncul bibit-bibit budaya yang ada di Kota Probolinggo. Bukan begitu Pak Eko ya? Iya benar. Ini ada lagi yang disampaikan Pak Eko untuk yang membuat raga sekarang. Untuk warga jangan lupa saksikan dan hadiri kompetisi Liga Kecamatan yang mana insya Allah akan dilaksanakan tanggal 15 Juli tahun 2020. Monggo warga semua berbondong-bondong menyaksikan, meramaikan dalam rangka hari jadi Kota Probolinggo, Wali Kota Kap. Sekarang terakhir Pak Eko, catatannya, syaratnya untuk warga yang ke stadion, untuk yang misalkan yang mau biasa namanya anak muda kadang begitu Pak Eko. Yang pasti kan mulai sekarang kita ingatkan dulu Pak Eko, dilarang membawa senjata tajam gitu Pak Eko ya. Ini yang edukasi yang Pak Eko. Saya himbau bagi seluruh warga Kota Probolinggo yang menyaksikan sepak bola
jangan membawa sesuatu barang ya yang mana akan melanggar nanti. Contoh saja atau benda-benda keras yang lainnya, apalagi jangan sampai juga membawa miras ya misalnya. Kita ada di sini ada TNI Polri yang akan membantu kita dari nanti ada pengecekan dan lain sebagainya gitu. Saya himbau. Yang kedua, ini hanya turnamen sebagai ajang hiburan ya. Jadi supporter saya mohon bagi warga Kota Probolinggo di sini ajang turnamen ini hanya hiburan yang mana nanti memuncul bibit-bibit baru, tidak ada namanya anarkis atau anggap tawuran Pak. Jangan sampai Pak ya. Jangan sampai saya sampaikan kembali lagi, monggo warga Kota Probolinggo berbondong-bondong menyaksikan turnamen tersebut. Sanksinya tegas Pak Eko ya? Sanksi tegas. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ini adalah turnamen sepak bola turnamen sepak bola kecamatan Wali Kota Cup dalam rangka jadi Kota Probolinggo. Ini hanyalah sebuah hiburan. Harapannya adalah tidak ada ego kewilayahan kita. Nggak usung Pak Eko ngurus ya wilayah iki semuanya jadi satu untuk Kota Probolinggo. Karena memang seperti yang disampaikan, karena dari pihak panitia sudah menggandeng dari TNI, Polri dengan sanksi yang sudah menanti apabila melanggar dari ketentuan yang sudah disampaikan oleh Ketua Askot PSSI Kota Probolinggo. Pak Eko sekali lagi mungkin ada harapan sudah cukup. Ini sekali lagi kami terima kasih Pak Eko atas keramuhan dan kehadirannya. Harapan ke depan kami setelah ini dengan tema Askot PSSI Kota Probolinggo, harapannya Pak Eko bisa menggandeng UMKM yang ada di Kecamatan Kaligaran. Monggo silakan ke sini. Ayolah, karena ada beberapa gitu. Sekali lagi Pak Eko terima kasih. Ya mungkin kami mohon maaf apabila yang menjawab kami ya beginilah. Dan buat konco ngopi, satu rasa, satu hati, satu pikiran. Jadi sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.